Dalam pelatihan pekerti vokasi, evaluasi dan sertifikasi bukanlah sekedar urusan administrasi atau syarat menggugurkan kewajiban. Keduanya adalah bagian penting dari upaya kita untuk memastikan bahwa proses pembelajaran benar-benar berdampak pada kompetensi dosen dan mahasiswa. Melalui modul ini, Bapak dan Ibu dosen diajak untuk memperkuat kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara lebih sistematis dan efektif, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nyata dunia kerja dan industri. Artinya, apa yang kita rancang di kelas bukan hanya memenuhi standar dokumen, tetapi juga relevan dengan tuntutan profesi dan kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena pada akhirnya, evaluasi yang baik akan sangat memengaruhi kualitas lulusan yang kita hasilkan, akuntabilitas pengajaran yang kita jalankan, dan bahkan arah pengembangan karir kita sendiri sebagai dosen. Dari cara kita memberikan tugas, menyusun rubrik, hingga memberi umpan balik, semuanya memberi jejak pada mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, di bab 4 ini, kita diajak untuk menata ulang cara pandang kita terhadap evaluasi dan sertifikasi. Bukan lagi memandangnya sebagai beban, tetapi sebagai alat refleksi dan pemungkit kualitas yang membantu kita bertanya, apakah yang saya ajarkan sudah benar-benar terukur? Apakah mahasiswa saya benar-benar kompeten? Dan apakah saya sendiri terus berkembang sebagai pendidik vokasi? Melalui perjalanan di bab ini, semoga evaluasi dan sertifikasi tidak lagi terasa jauh dan menakutkan, melainkan menjadi bagian dari komitmen kita untuk mengajar dengan lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan vokasi, evaluasi tidak berhenti pada angka BKHS. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai apakah mahasiswa benar-benar menguasai kompetensi kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan di dunia kerja. Pendekatan yang digunakan adalah evaluasi berbasis kompetensi. Kita menilai apakah mahasiswa mampu melakukan unjuk kerja sesuai standar industri atau profesi, misalnya mengoperasikan mesin CNC dengan aman, merancang produk dengan CID, atau berkomunikasi empatik dalam simulasi pelayanan pasien. Dengan begitu, evaluasi menjadi alat untuk memastikan kesiapan kerja, bukan sekadar prosedur administratif. Agar evaluasi benar-benar bermakna, kita berpegang pada 5 prinsip utama. Edukatif, penilaian harus mendidik dan memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki cara belajarnya. Otentik, tugas dan ujian mencerminkan situasi nyata di dunia kerja. Objektif, berbasis kriteria dan rubrik yang jelas, bukan suka atau tidak suka. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dengan prosedur dan bukti penilaian yang rapi. Transparan, mahasiswa memahami bagaimana nilai dibentuk dan menerima umpan balik yang jelas. Prinsip ini diterapkan melalui kombinasi metode evaluasi, mulai dari tes tertulis, unjuk kerja di bengkel atau lab, proyek desain, observasi sikap dan partisipasi, hingga peer review dalam kerja kelompok. Tugas kita adalah menyelaraskan metode evaluasi dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Menariknya, prinsip-prinsip ini tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan dalam evaluasi peserta pelatihan pekerti. Pertama, 40% berasal dari kuis dan diskusi online. Kuis singkat di akhir submateri mengukur pemahaman konsep, sementara forum diskusi menilai partisipasi aktif dan kemampuan berbagi pengalaman praktis. Kedua, 30% dari tugas individu dan peer review. Peserta menyusun soal, rubrik, atau skenario evaluasi, lalu saling memberi umpan balik. Di sini kita belajar menilai dan sekaligus siap dinilai, selaras dengan semangat profesionalisme. Ketiga, 30% lagi adalah proyek akhir, merancang RPS digital yang selaras antara outcome, metode, dan evaluasi, serta melaksanakan micro-teaching online sebagai praktik mengajar singkat dengan evaluasi formatif langsung. Melalui skema ini, kita tidak hanya membaca tentang evaluasi, tetapi benar-benar mengalaminya sebagai peserta.
Peserta yang berhasil memenuhi seluruh komponen evaluasi akan memperoleh sertifikat pekerti dengan bobot sekitar 76 hingga 80 jam pelatihan yang diakui secara nasional dan dapat digunakan untuk pengembangan karir dosen. Sertifikat ini menjadi prasyarat penting untuk sertifikasi dosen, sekaligus bukti bahwa dosen telah menguasai kompetensi pedagodik dasar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Namun, sertifikasi bukanlah garis akhir. Ia adalah titik awal komitmen untuk terus memperbaiki praktik mengajar, melakukan continuous improvement, dan menapaki jalan lifelong learning sebagai pendidik vokasi Indonesia.